Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Siwo, sang YouTuber overpower. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Kembali ke Siwo dan Hercules, di sini Hercules pun bersujud kepada Siwo dan berkata, "Berkat dirimu, sekarang aku memiliki 1000 subscriber, guru. Terima kasih banyak, maafkan aku atas ketidaksopananku." Siwo kemudian bergumam, 1000 subscriber, dia mendapatkan lebih dari 300 hanya dalam semalam. Setelah bergumam seperti itu, Siwo pun meminta Hercules untuk bangun. Tapi Hercules belum bangun juga. Ia kembali berkata dengan jujur, "Aku memang sedikit merasa membencimu, guru. Bagaimana aku bisa menegakkan kepalaku setelah tindakan yang berdosa itu?" Namun Siwo mencoba memahami Hercules dan mencoba menenangkan Hercules. "Aku dapat mengerti kau kecewa karena aku terlambat. Bahkan ketika aku bilang jika aku akan mengajarimu." Siwo pun meminta Hercules agar segera bangun. Tapi bukannya bangun, Hercules malah menjedotkan kembali kepalanya dengan sangat keras sambil berkata, "Apa yang kau bicarakan? Sudah sewajarnya kau sibuk, guru. Ini adalah kesalahanku karena tidak bisa menunggu dan mendesak dirimu." Melihat tingkah Hercules yang kekanak-kanakan, Siwo lalu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, "Cukuplah, jadi apa yang terjadi pada Sphinx? Kau tidak benar-benar membunuh dia, kan?" Hercules menjawab, "Jika Sphinx tidak mati." Ia lanjut berkata, "Hatiku bergerak ketika mendengar dia memohon untuk hidupnya. Jadi aku mengurangi kekuatanku dan memukul dia sepelan mungkin." Tapi tentu saja Siwo tidak percaya jika Hercules mengurangi kekuatannya dan memukul Sphinx sepelan mungkin. Hercules pun lanjut mengatakan, setelah itu aku merobek dia. Tidak, tidak. Dia dengan sukarela memberikanku ini sebagai rasa syukurnya." Mata Siwo kemudian menampakkan sebuah keterkejutan karena Hercules memberikan Siwo sebuah subscription. Dengan tampak berbohong, Hercules mengatakan kepada Siwo, "Biasanya aku mendapatkan keanggotaan channel Sphinx dengan cara merobek. Tidak, maksudku aku mendapatkannya sebagai hadiah. Tapi untuk apa aku menggunakannya? Aku tiba-tiba memikirkanmu dan memutuskan untuk mencuri. Tidak, bukan mencuri, maksudku menukarnya." Sontak mendapatkan itu, mata Siwo pun berbinar-binar. Air liurnya mengalir. Ia berkata dalam hati dengan girang. Dengan kata lain, aku bisa subscribe ke satu channel secara gratis. Mempertimbangkan biaya subscription-nya, ini setara 10 juta won. Pendapatan yang sangat besar. Siwo tersenyum kepada Hercules dan mengatakan jika ini adalah hadiah terbaik yang diberikan oleh Hercules. Sambil beradu tinju, Hercules pun senang jika Siwo senang menerima hadiah darinya. Hercules lalu berkata lagi, dan Sphinx juga memberikanku hal yang lain. Aku juga akan memberikannya padamu." Ternyata sesuatu yang diberikan Hercules kepada Siwo adalah voucher kesempatan satu kali makan dengan Cleopatra. Siwo tercengang saat melihat itu. "Apa? Voucher makan bersama Cleopatra?" Hercules berkata, "Aku dengar dia sangat cantik." Hercules kemudian memohon kepada Siwo agar Siwo bisa menemui dia sekali ini saja. Dengan ekspresi panik dan keringat yang bercucuran, Siwo pun bergumam, "Apa-apaan ini?" Singkat cerita, Siwo pun telah berada di sebuah warung makan. Seorang pelayan memberikan pesanan kepada Siwo, tapi dengan raut wajah yang nampak aneh melihat Siwo. Siwo kemudian berpikir, bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Kemudian, di depan Siwo, seorang wanita menyapanya. "Halo Tuan Siwo." Wanita itu ternyata Cleopatra, wanita cantik yang dibilang oleh Hercules. Siwo pun di sini bergumam kembali, membayangkan diriku melakukan kencan makan malam bersama dengan Cleopatra. Jika orang-orang melihat ini, mereka pasti berpikir aku gila. Terlepas dari itu, Siwo pun menatap Cleopatra dan kembali berkata dalam hatinya, pada momen ini, dia benar-benar cantik. Setelah bergumam seperti itu, Siwo menghela napas dan berkata lagi dalam hatinya,
Konfusius berkata, seorang pria sejati menghargai kebijaksanaan dan memberi sedikit kesan pada penampilannya. Tiba-tiba, sistem pun memberikan notifikasi. The Gentleman Mind, cinta kasih, keadilan, kesusilaan, kebijaksanaan, dan pria beradab. Profisiensinya 6,11%, bertambah 0,5%. Siwo terkejut, tiba-tiba saja profisiensinya naik. Tunggu, kecantikannya dapat meningkatkan profisiensi Gentleman Mind? Gumamnya sambil meminum air. Kemudian di sini Cleopatra pun memanggil Siwo dan berkata, Tuan Siwo, kenapa kita tidak menikah saja? Mendapatkan pernyataan seperti itu sontak membuat Siwo memuncratkan air yang diminumnya karena terkejut. Dengan ternganga Siwo berkata, "Maaf." Siwo lalu berpikir sambil mengusap air yang ada di mulutnya. Apakah dia sudah gila? Cleopatra pun mengetahui apa yang sedang difikirkan Siwo ini. Cleopatra lalu berkata kepada Siwo, "Kau pasti berpikir aku sudah kehilangan akalku." Siwo pun tidak menyangkalnya. Cleopatra pun tidak menyangka Siwo akan mengatakan hal jahat seperti itu. Dengan batuk-batuk, Siwo mengatakan jika Cleopatra lah yang memulainya duluan. Ternyata di sini Cleopatra hanya menggoda Siwo. Cleopatra lalu berkata, "Aku hanya bercanda. Siapa sangka jika kau akan benar-benar berpikir seperti itu." Cleopatra juga bertanya apakah Siwo ini tipe pria yang nakal. Siwo pun menjawab jika ia hanya berbicara yang sebenarnya. Cleopatra kemudian mengatakan jika ini pertama kalinya ia diperlakukan seperti itu oleh seorang pria. Biasanya para pria lain selalu bilang jika mereka berniat untuk melakukan apapun untuk Cleopatra. Mendengar perkataan Cleopatra, Siwo pun setuju dan dalam pikirannya ia mengatakan, kelihatannya memang seperti itu. Pria manapun akan melakukan apapun ketika melihat senyumannya yang menawan. Mereka bukan hanya akan memberikan hati dan empedu mereka, tapi juga usus, jantung, pankreas, dan apapun yang bisa diberikan oleh mereka. Cleopatra lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Siwo dan kembali mengatakan, "Jadi, kenapa kita tidak menikah saja?" Siwo pun dengan tersenyum kecil bergumam kembali sambil menatap Cleopatra yang ada di hadapannya. Kenapa dia selalu membawa-bawa hal ini sih? Siwo kemudian berkata kepada Cleopatra, "Kau bercanda kan?" Tapi Cleopatra menjawab, "Jika kali ini dia serius." Siwo kemudian berkata kembali, "Jika begitu, itu semua sudah cukup bagiku untuk menolak tawaranmu." Cleopatra terkejut. Ia kemudian mengatakan, "Apa kau tidak menyukaiku? Atau apakah aku terlihat buruk di matamu?" Namun Siwo menjawab, "Jika jauh dari itu, hanya saja kita tidak bisa bertemu secara langsung," ucap Siwo. Kemudian di sini Cleopatra bertanya, apakah cinta membutuhkan sentuhan fisik? Siwo tersenyum dan memalingkan wajahnya. Tidak begitu diperlukan, tapi aku pikir hal itu terjadi sampai batas tertentu. Sedangkan dalam hatinya Siwo berpikir, sebenarnya aku pikir itu sangat dibutuhkan. Cleopatra kemudian berkata kepada Siwo, "Sepertinya kau tidak memiliki keinginan apapun dari diriku." Siwo menjawab, "Ya, aku hanya tidak menyerah pada godaan. Jika dia adalah orang yang aku sayang, aku juga akan memberikan semuanya padanya." Mendengar hal itu, mata Cleopatra pun langsung terbelalak. Ia kemudian berkata, "Ya ampun, aku benar-benar jatuh hati padamu." Di sini Siwo bergumam, sebuah omong kosong. Namun sekali lagi, Cleopatra mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Siwo. Cleopatra pun mengatakan, "Apa kau baru saja berpikir jika itu adalah semua omong kosong?" Siwo pun menjawab, "Iya." Cleopatra kembali mengatakan, "Meskipun itu adalah sebuah kebohongan, apa kau tidak bisa berkata tidak saja?" Namun Siwo tetap saja berkata, "Tidak, aku tidak bisa." Siwo kemudian melihat profisiensinya dan bergumam kembali sambil terkejut. "Profisiensiku terus naik. Profisiensi dari skill rank Triple S Gentleman Mind yang telah meningkat dengan laju yang paling lambat tidak kurang dari itu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang dapat terjadi jika aku tidak waspada." Siwo di sini menatap kembali Cleopatra dan kembali mengatakan, "Lagi pula aku adalah manusia. Aku tidak bisa bertemu denganmu, Nona Cleopatra." Cleopatra menjawab, "Kau sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Kau tahu,
khususnya ketika kau terus-terusan menolak godaanku dari awal. Kemudian dengan ekspresi konyol, Cleopatra menambahkan, apakah kau memiliki masalah di bagian itu? Ucap Cleopatra. Siwo sangat kesal dengan perkataan Cleopatra itu. Siwo kemudian berkata, apakah kita perlu menyelesaikan makan malamnya sekarang? Cleopatra tertawa, haha, maafkan aku hanya bercanda. Namun, bagaimana jika kau bisa menjadi seorang dewa? Ucap Cleopatra. Kali ini tatapannya serius melihat ke arah Siwo. Siwo pun terkejut. Hah? Apa maksudmu? Seperti yang aku katakan, aku adalah manusia. Ucap Siwo kepada Cleopatra. Cleopatra pun menjawab, aku tahu, tapi aku juga pernah menjadi seorang manusia. Jika kau menjadi seorang dewa, kita bisa bertemu. Sebenarnya ada cara agar kita bisa bertemu, bahkan jika kau tidak ingin menjadi dewa. Karena penasaran, Siwo pun bertanya, apa? Cleopatra lalu memberitahu Siwo, itu artinya sama seperti yang aku baru saja bilang. Kau dan aku bisa bertemu bahkan jika kau tidak menjadi dewa. Lebih tepatnya, aku bisa bertemu dengan dirimu. Siwo pun bertanya sambil terkejut. Apa itu mungkin? Sejauh yang aku tahu, dimensi kita tidak bisa berurusan dengan satu sama lain. Cleopatra menjawab, aslinya iya. Mendengar kata aslinya, Siwo sambil terkejut bergumam, apa itu berarti ada cara lain? Cleopatra kemudian berkata kembali, dan bukankah kau sudah bertemu orang yang datang dari Gatub? Siwo semakin terkejut karena Cleopatra mengetahui hal tersebut. Siwo kemudian bertanya, kau mengenal dirinya? Kemudian di sini Cleopatra mendekatkan diri kepada Siwo. Itu sebuah rahasia. Kau tidak bisa selalu menangkap rahasia para wanita, ucap Cleopatra sambil mengedipkan matanya. Kemudian di sini cerita beralih ke Mina. Mina di sini bertanya kepada asistennya, apa? Maing Siwo sedang berada di restoran sekarang? Asistennya pun menjawab iya. Dia memesan 2 makanan di sebuah restoran sendirian dan sekarang sedang makan. Apa yang harus kita lakukan? Ucap asistennya tersebut. Sontak saja mendengar jika Siwo tengah makan. Di sini Mina pun terkejut. Dia memesan 2 makanan di sebuah restoran sendiri. Aku dengar jika Cahairin tertarik pada pria ini. Jadi aku ingin melihatnya sendiri. Apakah dia pria yang baik atau tidak? Sambil membayangkan wajah Siwo yang konyol, tampak Mina sekarang sangat ketakutan. Menggigit jari jempolnya dan lanjut bergumam. Tentu saja, Cahairin selalu menjadi tipe orang yang dapat mengurus segala hal sendirian. Tapi seorang wanita cenderung kehilangan rasionalitasnya untuk seseorang yang dapat tidak terlihat normal. Berani-beraninya dia mendekati keponakanku. Tidak, aku harus memastikannya sendiri. Kemudian Minha pun meminta asistennya untuk pergi ke restoran untuk memastikannya sendiri. Kembali kepada Siwo, setelah mendengar jika itu sebuah rahasia, Siwo pun hanya terdiam dan menatap canggung ke arah Cleopatra. Cleopatra kembali menjelaskan, tapi tidak ada hal yang tidak bisa kukatakan pada suamiku. Aku bahkan bisa mengatakan padanya jumlah tahi lalat di tubuhku. Kau tahu? Siwo pun sedikit malu dan batuk sedikit. Ucap Siwo. Kemudian ia menatap kembali Cleopatra dan berkata, kumohon berhenti bercanda. Cleopatra pun terlihat senang. Ia kemudian memalingkan wajahnya ke atas. Cleopatra berkata lagi, aneh sekali, normalnya para pria sudah akan meneteskan air liurnya. Kemudian Siwo pun membalas perkataan Cleopatra, dan kau juga tidak memiliki niatan untuk bertanya cara melintas dimensi padaku kan? Cleopatra menjawab, tidak, aku baru saja akan memberitahumu, tapi aku merasa jika aku memberitahumu segalanya, kau tidak akan mendatangiku lagi. Kemudian mendengar itu, Siwo bergumam, bukankah itu berarti dia tidak akan memberitahuku? Ucap Siwo. Lagi-lagi Cleopatra pun mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Siwo. Cleopatra sambil tersenyum berkata, kau baru saja berpikir jika aku tidak akan memberitahumu kan? Siwo pun mengiyakannya. Cleopatra berkata, sesuai dugaanku, lugas sekali. Apa kau benar-benar tertarik untuk menikahiku? Tanya Cleopatra sambil tersenyum. Tapi jawaban Siwo tetap tidak. Siwo kemudian berdiri dari kursinya. Ia lalu berkata lagi, ayo selesaikan kencan kita di sini. Ucap Siwo ingin mengakhiri makan bersama mereka.
Siwo kemudian bergumam, aku tidak memiliki pertanyaan apapun dan lagi pula jika aku terus berbicara, aku yakin aku akan diperlakukan seperti orang gila. Lagi pula, bagi orang lain, aku terlihat seperti sedang berbicara pada diriku sendiri ketika melihat layar hitam pada HP-ku. Patra sambil menunjuk sesuatu dan menatap Siwo, ia kembali mengatakan, aku benar-benar ingin bertemu dirimu lagi sih. Apa kau bisa berlangganan pada channelku? Ucap Cleopatra sambil menunjuk HP Siwo. Siwo pun sedikit kesal dan berkata kepada Cleopatra, apakah itu tujuanmu selama ini? Siwo kemudian bergumam, tidak heran dia secara terang-terangan menggodaku untuk menikahinya. Cleopatra tersenyum, kemudian menjawab pertanyaan Siwo. Awalnya iya, tapi tidak lagi. Aku benar-benar ingin berkencan dengan dirimu lagi, Tuan Siwo. Siwo pun mengangkat handphonenya dan melihat Cleopatra. Apa urusannya dengan berlangganan pada channelmu? Tanya Siwo. Cleopatra menjawab, itu adalah satu-satunya cara agar aku bisa menemuimu. Kau tahu? Untuk menunjukkan ketulusanku, biar aku memberitahumu satu hal lagi. Tidak semua dewa mempunyai channel GoTube. Ucap Cleopatra memberitahu sebuah rahasia kepada Siwo. Siwo pun sedikit terkejut. Ia bergumam, tidak semua dewa mempunyai channel GoTube. Omong kosong macam apa itu? Yang lebih penting, kenapa dia berpikir untuk menikah? Ah, aku tidak peduli. Siwo terus berpikir sambil melihat HP-nya dan melihat profisiensinya yang terus naik. Bagaimanapun juga, profisiensi Gentleman Mind tidak pernah naik setelah semua keributan yang aku buat. Tapi profisiensi itu naik mendekati 7% setelah sekali berkencan. Siwo bergumam, mungkin itu bukan ide yang buruk untuk berkencan dengan dia, sekarang ataupun nanti. Aku kebetulan juga memiliki subscription gratis. Apa sih yang aku pikirkan? Berapa banyak dungeon yang perlu aku serang sampai aku menjadi hunter kelas A? Sudahlah, ayo pergi, ucap Siwo sambil melanjutkan langkahnya pergi dari restoran itu. Tiba-tiba Siwo terkejut. Ia melihat HP-nya dan berkata, Seoa. Ternyata di sini Seoa mengirim pesan kepada Siwo yang mengatakan jika hari ini adalah ulang tahun Seoa. Seoa bertanya, kenapa Siwo tidak kembali lebih cepat? Siwo terkejut karena lupa jika hari ini adalah ulang tahun Seoa. Siwo pun bergumam, hari ini adalah ulang tahun Seoa. Belakangan ini aku sudah tidak terlalu memperhatikannya sehingga aku benar-benar lupa. Ucap Siwo yang terkejut karena dia lupa ulang tahun Seoa. Hingga akhirnya di sini, Minah dan asistennya tiba juga di restoran tempat Siwo makan bersama dengan Cleopatra. Minah bertanya, dia tiba-tiba keluar dari restoran untuk pergi ke rumah Karnel? Asistennya menjawab, ngomong-ngomong, apakah ada alasan mengenai kenapa kau melakukan ini, Direktur? Minah bertanya kepada asistennya itu, apa maksudmu? Asistennya pun menjawab kembali, aku mengerti jika kau penasaran dengannya, tapi apa ada alasan sampai-sampai kau harus datang langsung? Minah sedikit terdiam, ia langsung menjawab, karena ini berhubungan dengan Cahairin. Asistennya itu kemudian berkata, aku akan menunggu, jadi tolong tetap berada di mobil. Namun Minah menjawab, lupakan saja, dia akan keluar secepatnya. Cari tempat supaya kami bisa berbicara. Pasti akan sedikit canggung untuk berbicara di dalam rumah Karnel. Dijelaskan, rumah Karnel adalah bangunan tempat menyimpan mayat orang yang sudah meninggal. Minah kemudian menatap asistennya tersebut dan berkata kembali, dan karena kami hanya akan berbicara, berhati-hatilah agar tidak terlihat kasar. Asistennya pun menjawab jika ia mengerti. Namun tiba-tiba ada pemberitahuan jika pembobolan penjara bawah tanah telah terdeteksi dalam radius 30 meter. Terlihat di sana seperti ada gempa. Terlihat di depan Minah sebuah dungeon muncul. Minah pun berkata, jangan bilang ini. Kemudian pemberitahuan mengatakan, ini bukan latihan. Ketika diprediksi, dungeon itu bukan dungeon biasa, melainkan dungeon kelas B. Kepada warga sipil, mohon segera mengevaluasi diri ke dalam gedung secepatnya.